Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Gang Onodokus by Master Mendem. Kali ini yang ditunggu-tunggu sudah hadir ya. New feeder versi 2022. Oke, aplikasi pelaporan data akademik perguruan tinggi. Yang bahas lagi anteng, lagi ramai, yang pembahasan beberapa hari ini sampai hari ini. Wah, ini jadi trending topik ini kalau di kalangan operator atau pengelola PDDT di perguruan tinggi. Oke, next. Nah, aplikasinya Neofeeder didapat di mana? Silakan yang punya login atau sebagai pengelola PDDT di perguruan tinggi masing-masing, silakan masuk ke halaman PDDT admin, ambil di menu pelaporan, di download aplikasi. Oke, menunya di sini nih. Oke, download aplikasi terbaru Neofeeder. Ya, panduannya ini PDDT ini harus dibaca. Oke, klik unduh aplikasi. Nah, di Dropbox ini nanti ada 3 file. Yang pertama, aplikasi yang multi platform, bisa digunakan untuk Linux. Ada panduan instalasi PDDT Neofeeder. Dan yang file ketiga adalah aplikasi Windows. Oke, ya. 3 file ini adalah jurus jitu, ya. Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan data perguruan tinggi. Wah, ini aplikasi yang sangat penting ini. Karena dengan aplikasi feeder, Neofeeder ini, perguruan tinggi akan bisa melaporkan semua kegiatan akademik. Untuk apa dilaporkan? Saya kasih bocoran sedikit. Nah, karena ini bahas instalasi, tapi saya kasih bocoran sedikit ya. Perguruan tinggi yang tidak melaporkan data akademik dengan benar, maka akreditasi akan sulit. Serdos akan sulit. Beasiswa akan sulit. Dan banyak hal lagi. Oke, makanya aplikasi Neofeeder ini wajib diinstal. Tahap 1. Karena Mimin ini pakai versi yang Windows, saya coba bahas yang versi Windows. Sekarang saya coba yang versi Windows. Oke, kita setelah download tadi yang versi Windows, biasanya di Windows ada Windows Protect Your PC. Nah, nggak usah kabur ya. Protect-nya tidak seperti PPKM ini ya. Jadi tidak terlalu ketat. Jadi silakan diklik di More Info, nanti akan muncul ya. Di run away saja ya. Jangan lari ya, di run away. Oke. Muncul lisensi agreement, dibaca ya. Kalau memang setuju, diklik setuju dan next. Kalau nggak setuju, nggak jadi install. Oke, karena kita jadi install, kita dan next. Oke. Sementara aplikasi mengarah ke C. Ya, aplikasi sementara mengarah ke folder C. Silakan diikuti yang default dulu. Semoga ke depan ini bisa diarahkan ke drive yang lain. Tapi untuk saat ini jangan ya. Karena di servisnya masih melihat pada drive yang di C. Oke, kita next. Saya back lagi.
Bentar. Saya back lagi ya. Karena ini di C ya, karena di folder C, usahakan space dari drive C besar. Besarnya berapa? Nah, paling tidak ada 30 GB free atau mungkin bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena nanti ada proses ekstraksi dari file prefill. Itu jika menggunakan push prefill. Oke, harus besar. Oke, create desktop shortcut. Next. Oke, next. Oke, next. Ternyata selesai. Mudah ternyata. Oke, kita finish dan launch new feeder. Oke, akhirnya muncul di sini ya. Shortcut new feeder. Silakan di double klik. Teng. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau misalkan di double klik nanti tidak muncul, di double klik tidak muncul, silakan ketik di browsernya, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Edge, Microsoft Edge, ketik dengan localhost /2800. Nah, nanti akan muncul FAQ. Ini yang harus dibaca. Bagaimana cara instalasi aplikasi feeder nih? Ini dibaca semua. Yang kedua, apakah perlu uninstall PDDikti Feeder 4.1 sebelum instalasi PDDikti Neo Feeder? Tidak perlu. Ingat, ya, pada saat menginstal aplikasi Neo Feeder, saya tegaskan lagi, jangan uninstall Feeder 4.1. Oke. Masuk di poin kedua ya. Kita next. Di yang ketiga, bagaimana cara penggunaan menu migrasi data? Ngintip berada yang ada di belakang ini. Ini ada inisiasi data, ini ada migrasi. Penjelasannya ini ya. Setelah install perguruan tinggi, menekan menu migrasi data. Nanti saya simulasikan. Ya, pada halaman login. Perguruan tinggi mengisi alamat localhost, port, aplikasi PDDikti Feeder 4.1, ya. Perguruan tinggi menekan tombol simpan. Mudah ternyata migrasinya. Nanti saya simulasikan. Kita lanjut ke FAQ yang keempat. Apakah ada perbedaan menu? Cara pelaporan di PDDikti Feeder dan di Neo Feeder. Ya. Tidak ada letak fitur, cara pelaporan, tidak ada perbedaan. Oke, sama berarti ya. Oke. Yang kelima, bagaimana jika ada bug di aplikasi Neo Feeder? Tim helpdesk meminta screenshot notifikasi atau tampilan PDDikti Neo Feeder, koordinasi dengan tim PDDikti. Contoh bug, tidak bisa login, data gagal disimpan, sinkronisasi error, gagal instalasi. Next, ke FAQ selanjutnya. Apakah API interface Neo Feeder persis sama dengan Feeder 4.1? Tidak ada modifikasi dari sisi PT. Hanya ganti port dan alamatnya saja. Ya, yang menggunakan web service, khususnya yang
web service yang versi 2, insya Allah sama persis. Hanya potnya nanti yang beda. Cara panggilnya beda, alamannya beda. Ya. Untuk yang versi 1, USDL-nya insya Allah akan diupdate. Tapi untuk pengembangan selanjutnya memang dari mulai feeder 4.0, 4.1 yang kemarin sudah disampaikan bahwa web service yang tipe 1 akan di-close. Akan tetapi kemarin pada saat mengadakan survei seberapa banyak perguruan tinggi yang menggunakan web service tipe 1, ternyata masih banyak. Dan di NIO ini akan difasilitasi. Tapi tetap harus disarankan segera beralih bangun yang versi 2. Mumpung ini NIO-nya feeder aja sudah baru, masa web service-nya masih tetap pakai web service yang lama? Baru juga dong, ya. Karena pengembangan berada di web service yang tipe 2. Pertanyaan terkait web service. Apa yang harus dilakukan terkait web service di panduan bagi orang-orang yang tidak mau prefill atau migrasi? Oke. Apakah dapat melakukan sinkronisasi dari dua aplikasi, feeder dan neo feeder secara bersamaan? Khusus yang satu ini saya tegaskan jangan, ya, jangan, ya. Karena apa? Takut nanti ada crash data, takut nanti ada sesuatu yang terjadi kesalahan, nanti yang repot operator atau pengelola. Oke? Lebih baik tetap menggunakan versi 4.1 sampai besok tanggal 28. Setelah tanggal 28 karena memang feeder versi 4.1 masanya udah habis. Jadi pada saat tanggal 1 Maret maka tidak akan bisa sinkronisasi. Oke, ya. Sinkronisasi menggunakan neo feeder pada bulan Maret. Oke, lanjut lagi. Nah, pilih jenis update data. Migrasi data atau inisiasi data. Oke, ya. Migrasi data harus ada instalasi feeder di satu komputer itu. Ya. Migrasi ini adalah menu spesial karena kita tidak perlu push prefill. Datanya persis sama dengan feeder 4.1 yang sampai tanggal 28. Nah, dilakukan dengan migrasi, ya, antar aplikasi. Jadi tidak perlu uninstall. Ya, jangan di-uninstall. Oke. Yang kedua, inisiasi data. Nah, inisiasi data ini prosesnya sama dengan feeder yang 4.1 atau sebelumnya dengan menggunakan push prefill. Nah, pada saat push prefill ini atau inisiasi data ini, hal yang harus diingat sama teman-teman, generate prefill harus terbaru. Misalkan teman-teman sudah sinkronisasi dengan feeder 4.1 sampai tanggal 28, maka generate prefill lakukan pada saat bulan Maret. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau cari tanggal yang benar-benar nyaman. Karena pada saat di awal-awal bulan Maret, pasti banyak perguruan tinggi yang melakukan generate prefill. Ya. Oke. Nah, berarti file generate prefill-nya harus yang terbaru pada saat inisiasi data. Oke.
pastikan data prefill adalah hasil generate prefill baru. Saya bahas dulu yang migrasi. Menu baru. Saya juga takut keliru. Saya juga takut salah. Kemarin sudah nyoba beberapa. Alhamdulillah berhasil. Ya. Nah, teman-teman pada saat instalasi di awal dan selesai NeoFeeder, ini akan muncul seperti ini. Tahun ajar adalah tahun 2015-2016. Itu tahun default, ya. Berarti datanya masih kosong. Belum ada di database. Ya. Datanya masih kosong. Kalau menggunakan menu migrasi data, kita tekan tombol migrasi data. Next. Nah, pada saat migrasi data, nanti diarahkan untuk mengisi username dan password feeder versi lama yang 4.1 kemarin. Hostnya kita kasih localhost, portnya kita kasih port 54321. Port yang sama, ya. Oke, ya. Ada yang bilang, pada saat migrasi data ini harus mematikan di service nggak? Harus ngapa-ngapain di service nggak? Yang menjalankan, mematikan, dan menghidupkan nanti adalah sistem. Teman-teman cukup klik menu migrasi data dengan isi user, password, localhost, dan port. Nanti akan jalan seperti ini. Tunggu sampai semuanya record selesai. Sampai record selesai. Ya. Jangan dipakai operasional apapun. Karena ini data migrasi data besar. Oke, nah sampai muncul data telah selesai dimigrasi. Proses migrasi selesai. Nah, ada pertanyaan. Pada saat migrasi udah selesai, ternyata ada di dalam data-data ada yang masih belum terpindah, belum ikut terboyong. Silakan lakukan migrasi lagi. Insya Allah tidak akan numpuk, datanya akan tetap terambil. Pastikan operator mengetahui secara detail berapa jumlah mahasiswa, berapa kelas, berapa aktivitas kuliah mahasiswa, AKM, berapa lulusan, dan semua detail data yang ada di feeder PD Dikti Anda. Oke, menu migrasi selesai. Sekarang saya berlanjut ke cara kedua, inisiasi data atau push prefill. Khusus ini harus file terbaru. Oke, kita login lagi di awal. Yang kita tekan adalah inisiasi data. Ya, nanti munculnya seperti ini. Kita generate prefillnya. Kita klik agar filenya nanti tanggal terbaru. Usahakan tanggalnya di sini tanggal Maret. Ya. Setelah selesai generate prefill, jangan detik itu langsung di-download. Usahakan beri jeda 10 menit, 30 menit. Biarkan kalau mungkin ada case dari browsernya, selesai dulu. Ya, biarkan selesai dulu. Setelah mungkin sudah yakin bahwa filenya selesai, baru di-download. Ya. Usahakan jangan update kode registrasi kalau tidak urgent, kecuali Anda paham fungsi dan risiko dari update kode registrasi. Next. Letaknya di mana pada saat download prefill? Di folder C, kita letakkan di sini. Hasil prefillnya. Nah, kalau kode registrasinya tidak pernah dirubah pada saat download, kemarin kita pernah download, di sini nanti ada dalam kurung 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3. Maka jangan salah, silakan ambil file yang terakhir,
dan hilangkan dalam kurungnya. Usahakan nama file murni yang dari PDDikti. Kita next. Nah, di sini kode registrasinya dimasukkan ke kode registrasi di sini. Pada saat kita klik inisiasi data dan tekan execute. Sekali lagi, subscribe. Oh maaf, tekan execute. Oke. Oke, kalau sudah berhasil, maka nanti akan muncul, nah, seperti ini pada saat login. Saya back lagi. Oh, maaf, saya back lagi. Pada saat loginnya itu atau proses inisiasi data atau migrasi datanya berhasil, tandanya semester yang terbuka adalah 2021 genap, 2021 ganjil, dan 2020 pendek. Kecuali PT admin semuanya melakukan pengajuan pembukaan periode lampau, maka akan muncul. Ya, di sini kita login sama user sama password. Oke, ini adalah tampilan dari Neofeeder yang kita tunggu. Expiry rate-nya sampai 3 Juni 2023. Wih, panjang sekali ini. Baru kali ini ya. Ya, karena memang aplikasinya baru ya. Sepertinya kalau expiry rate-nya panjang gini, nanti update-nya pada saat kita sinkron, perubahan aplikasi diupdate hanya dengan sinkronisasi. Nggak perlu pad. Oh, perlu sih, karena ini ada expiry rate-nya. Ya. Kita next. Nah, kalau sudah biasanya disarankan untuk sinkronisasi. Menyamakan data. Nah, menyamakan data. Tombolnya ada di bawah. Klik sinkronisasi. Nah, di sini kemarin langsung ada saat teman-teman di beberapa media sosial sudah ada yang menanyakan ini. Kenapa ini nggak selesai-selesai? Kok disconnect terus ini? Ya, sabarnya kurang. Kita tunggu detiknya karena pada saat klik sinkronisasi di sini sistem membaca keseluruhan data update dan membuka izin boleh sinkron atau tidak. Nah, seperti ini tampilannya. Pada saat sudah muncul warna hijau bulat dan di sini statusnya connect, baru klik menu sinkronisasi. Tapi untuk bulan sekarang, hari ini sama besok, sepertinya masih ditutup agar tidak ada yang sinkron dengan dua aplikasi. Mudah ternyata. Terima kasih. Saya tutup. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf karena memang aplikasi yang dari pusat juga dinamis. Kita saling berbantu, kita saling berbagi informasi gimana caranya agar ke depan pekerjaan kita, amanah yang kita emban ini bisa berjalan dengan lancar, khususnya untuk data perguruan tinggi kita masing-masing, supaya benar, tepat, dan cepat. Kita berdoa peralihan aplikasi ini tidak berdampak pada data kita.
karena yang dirugikan tetap kita sebagai pengelola PD Dikti. Kita tetap berjuang. Salam satu data, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.